Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta keselamatan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih serta salam hormat saya kepada Ibu Profesor Dr. Haja Marhumah MPD selaku dosen mata kuliah Studi Al-Hadis Perspektif Pendidikan Islam. Dan di kesempatan ini saya Ajeng Widyaningrum, mahasiswa Magister PAI akan menyampaikan terkait 3 pembahasan tentang hadis, yaitu yang pertama hadis mutawatir, hadis ahad, dan hadis masyhur. Yang pertama adalah hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tabaqat atau tingkatan sanadnya. Sedangkan mutawatir menurut istilah adalah apa yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaannya. Mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad. Yang selanjutnya adalah macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama, macam-macam hadis mutawatir ada 2, yaitu yang pertama adalah mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi yaitu mutawatir dalam satu masalah yang diriwayatkan dengan menggunakan lafaz satu atau lebih, namun satu makna, atau menggunakan susunan kata yang berbeda-beda tetapi pengertiannya sama, yaitu tetap dalam konteks masalah itu. Yang kedua adalah mutawatir maknawi, yaitu hadis yang mutawatir dalam kejadian yang berbeda-beda tetapi ada satu kesamaan yang ditujukan oleh hadis tersebut, baik dari segi isi maupun makna yang tersirat. Selanjutnya adalah hukum hadis mutawatir. Hadis ini mengandung ilmu yang harus diyakini yang mengharuskan kepada manusia untuk mempercayainya dengan sepenuh hati, sehingga tidak perlu lagi untuk mengkaji dan menyelidiki seperti pengetahuan kita akan adanya Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Kairo, Damaskus, dan Baghdad. Tanpa membutuhkan adanya penelitian dan pengajian, maka hadis mutawatir tidak perlu adanya penelitian dan penyelidikan tentang keadaan para perawi. Yang selanjutnya adalah hadis ahad. Ahad menurut bahasa mempunyai arti satu. Hadis ahad adalah hadis yang periwayatannya dari segi bilangan tidak sampai pada derajat mutawatir, apakah periwayatannya satu atau lebih. Selanjutnya adalah pembagian hadis ada 3. Yang pertama adalah hadis masyhur, yang kedua adalah hadis aziz, yang ketiga adalah hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih dan tidak sampai pada level mutawatir. Yang kedua adalah hadis aziz, ialah hadis yang rentetan periwayatannya terdiri dari dua orang atau pada satu tingkat tabaqatnya terdiri dari 2 orang. Sebagaimana yang lain mengatakan hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh atau dari 2 orang kepada 2 orang pada tiap tingkatan tabaqatnya. Yang ketiga adalah hadis gharib. Menurut istilah hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang periwayat yang bersandar dalam periwayatannya, yang dalam tingkatan tabaqatnya di mana saja ketersediaan itu terjadi. Selanjutnya adalah pengertian dari hadis masyhur. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih dan tidak sampai pada setiap tabaqat atau tingkatan dan belum mencapai batas mutawatir. Macam-macam hadis masyhur. Yang pertama adalah hadis masyhur di kalangan ahli hadis saja. Yang kedua adalah hadis masyhur di kalangan muhaddisin dan ulama serta masyarakat. Yang ketiga adalah hadis masyhur di kalangan fuqaha. Yang keempat adalah hadis masyhur di kalangan ahli usul fikih. Yang kelima adalah hadis masyhur di kalangan ulama ahli bahasa Arab. Yang keenam adalah hadis masyhur di kalangan ahli pendidikan. Yang ketujuh adalah hadis masyhur di kalangan umum. Dapat diambil kesimpulan, yang pertama adalah hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tabaqat atau tingkatan sanadnya. Yang kedua adalah hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang dan belum memenuhi syarat-syarat mutawatir. Yang ketiga adalah hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih di setiap tabaqat atau sanadnya dan belum mencapai batasan mutawatir. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.